robbani, ada ulama su ya, seperti itu ya. Ulama robbani itu kan yang kata ulama yang mempelajari kitab dari sigor qabla kibar. Jadi ulama juga kan ada macam-macam ya. Sebagian ulama mengatakan ulama itu ada 4 macam, ada yang mengatakan 4 macam. Yang pertama ulama seperti air hujan. Aina mahalla nafa', di mana dia berada dia bermanfaat, menumbuhkan kehidupan baru. Ulama yang kedua, ulama seperti mata air, bermanfaat tapi harus didatangi. Nah, masih bagus lah. Ulama yang ketiga yaitu ulama seperti air pam. Nah, air pam, paham kan? Ya. Kalau lancar bayarannya, ngalir tuh airnya. Kalau nggak lancar bayarannya, berhenti dia airnya. Nah, itu jangan seperti itu. Yang terakhir lebih parah lagi, ulama seperti air comberan, yang mana nggak ada kebaikan sedikit pun di situ. Itu ulama su, nauzubillah. Dalam satu kitab Hilyatul Aulia disebutkan bahwa ulama su itu seperti batu yang berada di atas parit. Batu yang berada di atas parit. Dia memiliki 2 keburukan. Dia menahan lajunya air, juga menahan tumbuhan untuk tumbuh. Itu. Jadi nggak ada kebaikan sama sekali. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, para sahabat, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, para ulama, yang namanya ulama yang diketahui keilmuannya, artinya nggak ada hawa nafsunya, ulama robbani di sini maksudnya, tidak ada ulama robbani yang sengaja menyelisih Rasulullah SAW. Nggak ada. Sehingga dari sini kita paham bahwa semuanya tujuannya satu, yaitu mencari kebenaran. Akan tetapi nanti ada sebab-sebab kenapa mereka berbeda pendapat. Untuk detailnya antum bisa baca kitab Raf'ul Malam an A'immatul A'lam, atau boleh juga nonton di YouTube, nanti ketik aja Raf'ul Malam, itu ada ceramah tentang Raf'ul Malam. Oke, kita lanjut ke setelahnya. Kemudian fikih di zaman tabi'in. Tabi'in itu apa? Tabi'in adalah generasi yang bertemu sahabat, beriman pada Rasul dan wafat dalam keadaan muslim. Artinya tabi'in itu generasi setelah sahabat. Kemudian, bagaimana potret atau gambaran fikih di zaman tabi'in? Rahimahullah, tabi'in secara bahasa tabi yang mengikuti, yaitu mengikuti para sahabat, tentunya mengikuti jejak Rasul. Ya. Gambaran fikih di zaman tabi'in, bahwa tabi'in belajar dari para sahabat yang tersebar di negeri-negeri masing-masing. Lihat, para tabi'in itu belajar kepada sahabat yang tersebar atau yang berada di negeri masing-masing. Walaupun nanti ada beberapa orang yang melakukan rihlah, perjalanan untuk menuntut ilmu. Makanya muncul kitab-kitab ulama menjelaskan bagaimana perjuangan para ulama dalam menuntut ilmu. Contohnya Abu Bakar Al-Baghdadi rahimahullah taala punya kitab namanya Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis. Bagaimana perjuangan para ulama dalam mencari satu hadis doang. Nah, itu kitab yang perlu kita baca supaya kita melek bahwa perjuangan kita itu belum seberapa. Baik. Ya, jadi para tabi'in belajar dari para sahabat yang tersebar di negeri masing-masing. Ya. Dan di antara para sahabat yang ada yang dijadikan sebagai rujukan dalam berfatwa dan dalam beribadah. Artinya sebagai rujukan. Sehingga muncullah istilah madrasah yang kemarin disampaikan oleh Ustaz Mukhlis. Ya, madrasah. Jadi awalnya mudui madrasah fiqhiyah ahlu Kufah atau madrasah fiqhiyah ahlu Basrah dan lain sebagainya. Muncullah istilah madrasah fikih untuk sahabat tertentu, madrasah Ibnu Mas'ud, madrasah Ibnu Abbas, dan lain sebagainya. Di sini ana sedikit menukil perkataan Imam Ali Al-Madini. Imam Ali Al-Madini, beliau adalah ulama ahli hadis, khususnya dalam ilmu rijal, ilmu ilal. Imam Ali Al-Madini rahimahullah ta'ala berkata dalam kitab Ilal, karya Ibnu Al-Madini. Beliau mengatakan, dalam halaman 42, di antara sahabat yang diikuti fatwa dan madhabnya yaitu Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, dan Ibnu Abbas. Ini bukan membatasi ya, tapi hanya memberikan gambaran saja, contoh. Di antara para sahabat yang dikenal muncul dari dirinya yaitu pengikut yang banyak sehingga muncul madrasah fiqhiyah, yaitu di antaranya Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajmain. Nah, itu kalimatnya ana rubah sedikit ya dengan bahasa ana, karena kalau di dalam bahasa Arab itu bahasa panjang sekali. Jadi ini intisarinya. Baik. Kemudian berlanjutlah madrasah fikih tabi'in tersebut itu di zaman tabi'in hingga terus zaman tabi'un, atba'ut tabi'in. Hingga sampailah ke zaman madhab, imam madhab. Teruslah berjalan hingga
zaman empat imam madhab. Siapa empat imam madhab itu? Yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Rahib radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, barulah kita mulai mengenal siapa itu imam madhab. Sebentar. Nah, kemudian selanjutnya, oke. Sekarang kita akan mengenal empat madhab. Mengenal empat imam madhab. Oke. Di sini Ana menyebutkan empat madhab bukan berarti membatasi, tapi dalam rangka yaitu yang dikenal, yang familiar di kalangan masyarakat. Karena kalau kita berbicara madhab itu sebenarnya luas. Baik. Mengenal imam empat madhab. Oke. Yang pertama Imam Abu Hanifah. Ini diurutkan sesuai dengan usia ya, artinya dengan siapa yang lebih tua. Karena memang kita mengharuskan dalam hal apapun itu mendahulukan yang lebih tua. Dalilnya hadis yang riwayat Sunan Nasa'i ketika ada dua sahabat, ya, saudara tuh, Huwaisah dan Humaisah. Huwaisah dan Humaisah. Ketika ngomong ke Rasul, adiknya itu Huwaimisah, kata Rasul kabir. Kabir artinya yang tua dulu yang ngomong, yang kecil belakangan. Itu salah satu dalil bahwa kita harus mendahulukan yang tua. Baik. Imam Abu Hanifah beliau yang paling tua. Beliau namanya An-Nu'man bin Sabit Al-Kufi. Lahir tahun 80 Hijriah. Wafat tahun 150 Hijriah. Jadi kurang lebih memiliki usia 70 tahun. Kemudian yang kedua yaitu Imam Malik bin Anas Al-Madani. Tahu ya, Al-Madani berarti Madinah. Beliau lahir 93. Kalau Ustaz Sultan lahir 92 beliau, Masya Allah. Ya. Lebih tua Ustaz Sultan ya. 92. Ya, kalau Imam Malik 93 Ustaz ternyata. Oke. Enggak. Kalau kita kelahiran 1992. Oke. Imam Malik itu lahir tahun 93 Hijriah. Wafat tahun 1790 Hijriah. Berarti ini Masya Allah ya, muammar. Umurnya lumayan panjang. Allah berikan keberkahan. Yang ketiga Imam Syafi'i. Nah ini. Yang notabene-nya menjadi imam rujukan dalam negeri ini. Imam Syafi'i itu bukan nama asli ya. Nama aslinya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Atau kalau ini panjang sebenarnya. Beliau lahir tahun 150, wafat tahun 204. Lihat. Kan ada hadis ya. Walaupun di sini ada perbedaan pendapat dalam masalah sehatnya. Dalam hadis tentang masalah mujaddid. Innallaha sayab'atsu ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddid laha dinahu. Sesungguhnya Allah akan mengutus setiap 100 tahun orang yang akan memperbaharui agamanya. Sehingga muncul dari hadis ini istilah mujaddid. Orang yang memperbaharui. Mujaddid itu bukan bid'ah ya. Artinya orang yang sebenarnya sudah ada, tapi dengan datangnya beliau Islam kembali naik. Sebagian ulama mengatakan mujaddid yang pertama yaitu Umar bin Abdul Aziz. Kenapa beliau dikatakan mujaddid yang pertama? Karena beliau memegang khilafah tahun 99 sampai 101, 2 tahun doang. Enggak sampai satu periode, tapi Masya Allah makmurnya Islam. Ya, dari zaman beliau ya Islam tuh mulai naik lagi. Makanya muncul istilah beliau khalifah yang kelima. Sebenarnya beliau bukan khalifah kelima. Khalifah kelima itu Hasan, setelah Ali itu Hasan. Tapi karena beliau dikenal dengan kepemimpinannya sehingga sejahtera Islam, maka beliau digelari dengan khalifah yang kelima. Padahal beliau cuma memimpin dari tahun 99 tahun atau di akhir abad 1, 99 sampai 101. Sehingga disebutlah mujaddid yang pertama. Nah, terlepas dari itu, ada sebagian ulama mengatakan Imam Syafi'i mujaddid. Karena wafatnya Abu Hanifah tahun 150, Allah gantikan tunai dengan munculnya lahirnya seorang ulama yang lain. Itu dinamakan dari Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nama aslinya Muhammad. Syafi'i itu nama ya itunya kakek buyutnya sebenarnya. Tapi dari sini kita ambil hikmah teman-teman. Terkadang seseorang dimuliakan oleh Allah itu dengan keturunannya. Itulah kita penting memiliki keturunan ya, memiliki keturunan yang banyak, keturunan yang sebagaimana dalam Al-Qur'an, Rabbi habli minas sholihin. Ya. Makanya banyak para nabi juga berdoa untuk minta keturunan yang soleh. Kenapa? Karena banyak juga para ulama yang dikenal dikarenakan karena ada keturunannya yang memiliki ilmu. Ya, tetap awalnya sebenarnya ilmu. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Imam Ar-Rabi'ah rahimahullah taala mengatakan, "Al-ilmu wasilatun ila kulli fadilah." Ilmu itu sarana menuju segala kemuliaan. Maka
ketika Syafi'i bukan Imam Syafi'i memiliki keturunan, di garis keturunan muncul nama Muhammad bin Idris, sehingga nama beliau Syafi'i itu ya kakek yang keberapa itu terangkat dikarenakan karena ada keturunan yang masya Allah Allah muliakan, Allah karenakan ilmu yang luas. Jadi mudah-mudahan ya, yang hari ini kita sudah diberikan keturunan oleh Allah, dan teman-teman yang belum punya keturunan ya Allah berikan kita keturunan yang soleh dan solehat yang bisa mengangkat agama Islam ini sejahtera jaya seperti dahulu kala. Amin. Kemudian dilanjutkan. Yang keempat itu Imam Ahmad bin Hanbal. Namanya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Lahir tahun 164, wafat 241 Hijriah. Ketiga imam ini selain Abu Hanifah itu semuanya namanya Abu Abdillah. Imam Malik Abu Abdillah, Imam Syafi'i Abu Abdillah, hatta Imam Ahmad namanya Abu Abdillah. Ya. Ketiga imam ini namanya Abu Abdillah. Nah, kenapa namanya Abu Abdillah? Kenapa namanya Abdillah anaknya? Ya. Karena nama Abdullah itu adalah nama yang dicintai oleh Allah. Dalam hadis Rasul yang mulia dikatakan dua nama atau nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman. Jadi kunyah mereka ini Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Abdillah semuanya. Baik. Kemudian dari empat imam ini, ya, 3 diantaranya itu memiliki silsilah ilmu. Maksudnya silsilah ilmu di sini memiliki keterkaitan antara satu dengan lain. Itu dari yang kedua sampai keempat. Imam Malik, beliau punya murid. Di antara muridnya adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pun begitu, Imam Malik nanti punya murid, salah di antaranya Imam Ahmad. Ternyata Imam Ahmad itu berguru ke Imam Syafi'i ke Imam Malik. Nah, kalau kita perhatikan, mereka saling berguru satu sama lain, tapi memiliki mazhab sendiri-sendiri. Artinya berbeda pendapat. Tapi nggak ada riwayat mengatakan Imam Ahmad misalnya mencaci Imam Syafi'i mencaci Imam Malik. Dari sini kita belajar teman-teman, bagaimana adabnya ulama. Berbeda pendapat itu suatu hal yang mustahil kita hindari. Kita akan menemukan perbedaan pendapat. Contoh sederhananya. Kalau anak tanya ke Rizky, ke Fahri sama Rizna hari ini, hari Minggu enaknya kita kemana? Pasti beda-beda jawabnya. Gimana kalau kita ke Curug? Gimana kalau ke laut? Ya, tergantung sudut pandang masing-masing. Ya, dan seperti itu. Ya, semuanya nggak mau perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat itu nggak bagus. Kalau ada hadis yang mengatakan ikhtilaf ummati rahmah, itu hadis dhaif. Karena sesungguhnya jangankan itu hadis, Al-Qur'an mengatakan kita dianjurkan untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillah, wala tafarraqu. Bagaimana mungkin Allah mengatakan wala tafarraqu, di hadis mengatakan ikhtilaf ummati rahmah. Ya, emang ada hadisnya, tapi itu kalau dilihat dari segi ilal, sanadnya itu lemah, dhaif. Sehingga tidak benar ikhtilaf itu rahmat, kasih sayang. Nah, maka kemarin juga disebutkan oleh Ustaz kita, Ustaz Mukhlis, maka jangan mencari rukhsah ulama. Oh, ini berbeda pendapat. Misalnya, rokok ini haram. Ini makruh, ini mubah. Ada yang ngomong mubah ini. Kita ambil mubah. Enggak boleh. Qala Sufyan, man tatabba'a rukhsal ulama faqad tazandaqa. Barang siapa yang mencari keringanan pada pendapat ulama, pada fatwa ulama, maka sesungguhnya orang tersebut sudah menjadi zindik, orang yang merusak agama ini. Itu nggak boleh, teman-teman. Jadi kita itu ya jangan mencari kemudahan-kemudahan. Kalau ada orang istilah kata comot-comot yang cocok sama dirinya, itu sama saja dia sudah merusak. Itu artinya orang kalau cuma comot-comot pendapat itu sama saja menjadikan perbedaan pendapat ulama, nih, anak ulangi. Orang yang nyomot-nyomot pendapat ulama yang menurut dia aja, yang menurut dia nyaman atau sesuai dengan hawa nafsunya, sama saja dia sudah menjadikan perbedaan ulama sebagai sumber hukumnya. Dia menjadikan ikhtilaful ulama masdar min maswadir tasyri'. Itu enggak ada dalam ulama manapun, enggak ada. Karena yang namanya maswadir tasyri' itu terbagi dua, asliyah sama tabi'iyah. Yang asli Quran Sunnah sama ijma qiyas. Walaupun nanti berbeda-beda apakah urf termasuk dari sumber hukum, ahlul Madinah, fi'lu ahlul Madinah, apakah ada, apakah istihsan, istishab dan lain sebagainya. Tapi yang pasti enggak ada satu ulama mengatakan perbedaan pendapat ulama adalah sumber hukum. Ya mungkin orang-orang enggak mengatakan perbedaan pendapat ulama sumber hukum, tapi dengan nyaplok-nyaplok ya, ngambil pendapat ini kayaknya enak nih. Kalau masalah ini yang ini aja. Kalau dalam masalah ini yang ini aja.
sama saja dia sudah masuk ke dalam bab tazandak. Barang siapa yang mengikuti urus ulama, sungguh dia sudah tazandak, sudah menjadi orang yang merusak agama. Izin sebentar ya. Bismillah. Baik. Nah, Imam Syafi'i, beliau belajar ke Imam Malik selama kurang lebih 9 tahun. Ya. Luar biasa. Belajar 9 tahun ke Imam Ahmad, Imam Syafi'i belajar ke Imam Malik 9 tahun, tapi Masya Allah mengambil banyak ilmu. Ikhwan, akhwat, jangan pernah merasa, jangan pernah minder belajar. Sedikit apapun waktu antum, maksimalkan atau gunakan. Ingat, kita perlu belajar dari Abu Hurairah. Abu Hurairah belajar sama Nabi cuma 4 tahun. Beliau Islam tahun 7 Hijriah, Rasul wafat tahun 11. 4 tahun mulazamah sama Rasul, tapi melewati semua para sahabat dalam meriwayatkan hadis. Jadi jangan pernah minder kalau kita hari ini telat. Duh, kayaknya anak telat nih, teman-teman udah duluan. Enggak ada telat. Banyak ulama-ulama yang telat memulai belajar, tapi pada akhirnya kesungguhan, kegigihan yang mereka miliki menyebabkan mereka menjadi ulama yang besar, luar biasa. Tapi tetap niatnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, lanjut ke poin selanjutnya. Sebab bertahannya 4 mazhab. Tadi kita mengenal 4 mazhab. Kalau ditanya, Ustadz emang mazhab itu cuma 4? Banyak. Mazhab itu banyak. Cuman kita bahas dulu 4 mazhab dulu. Sekarang ketika kita mengatakan mazhab itu banyak, bukan 4. Tapi kenapa kok yang terdengar di telinga kita cuma 4? Yang terdengar cuma 4. Dan 4 itu petaknya, kalau dipetakan, Asia, rata-rata Asia itu Syafi'i. Antum kalau ke Malaysia, subuh di sana, ya itu ada kunut. Nah, Syafi'i mazhabnya. Asia, Thailand, itu rata-rata Syafi'i. Ya. Kebanyakan Asia Tenggara itu Syafi'i. Kemudian, kalau Maliki, itu kebanyakan di Afrika. Kebanyakan di Afrika. Sudan, itu salah satunya. Kemudian negara di Afrika, mau Kenya, Burkina Faso, Nigeria, itu sudah mazhab Maliki kebanyakan. Walaupun ada negara Afrika yang mazhabnya Syafi'i, seperti Somalia itu bermazhab Syafi'i misalnya. Tapi kita nggak bisa mengatakan bahwa negara ini mazhabnya ini, nggak bisa juga. Tapi ada beberapa wilayah yang memang kental dengan mazhab tertentu, seperti Mesir, Syafi'i. Kemudian Asia Tenggara itu Syafi'i mazhabnya. Kemudian kalau Afrika kebanyakan Maliki, kebanyakan. Kalau Hanafi itu negara seperti Turki, Cina, Turkistan, pokoknya Rusia, pecah Rusia, Irak, Iran, Kurdistan, itu mazhab Hanafi. Kalau Hambali, itu sekarang yang menjadi pelopnya Saudi. Hambali, seperti itu. Terlepas dari itu gambaran peta penyebaran mazhab saat ini. Ya. Dan bukan berarti selamanya kayak gitu dan harus kayak gitu. Ya, bisa saja berubah. Ya. Tergantung dari kondisi ataupun tergantung pemerintahannya. Nanti kita akan berbicara. Oke. Sebab bertahannya 4 mazhab. Di sini anak akan menyebutkan 2 saja ya, karena ini bukan permasalahan inti. Cukup kita mengetahui di antara sebab bertahannya 4 mazhab dan yang lain kenapa hilang. 1, yaitu murid-murid para imam. Ya, imam yang 4 mazhab itu menyebarkan ilmunya. Itu salah tulis ya, Afwan. Murid-murid para imam ini menyebarkan ilmunya dan membukukannya. Afwan, salah ketik. Dan membukukannya serta mengajarkannya. Bahkan mereka tetap konsisten dalam mengikuti metode imamnya. Jadi sebab yang pertama, kenapa mazhab yang 4 yang bertahan? Salah satunya adalah murid-murid Allah anugerahkan kepada 4 imam ini, yaitu murid-murid yang memiliki himmah aliyah, memiliki motivasi belajar yang tinggi, sehingga menyebarkan ilmu para gurunya. Makanya teman-teman dari sini kita ambil faidah. Jangan menyepelekan siapapun yang belajar sama kita. Sekalipun orang tersebut, mohon maaf, lambat. Karena kita nggak tahu. Barangkali lahir dari mereka. Kalau nggak dari dianya, barangkali lahir nanti dari murid dia. Itu orang yang bermanfaat untuk Islam. Dan bahkan menyebarkan ilmu antum. Sehingga disitulah menjadi jariah buat antum. Seperti inilah. Allah karuniakan kepada 4 mazhab ini murid-murid yang penuh barokah.
yang terus menyebar luaskan ilmuwan para gurunya, membukukannya, menuliskannya, bahkan mengajarkannya, serta konsisten terus dalam mengajarkannya serta mengikuti metode imamnya, sehingga empat mazhab tersebut masih bertahan hingga saat ini. Contohnya di sini nukil perkataan. Contoh perkataan Imam Syafi'i yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, Ibnu Katsir dan As-Subki tentang muridnya Imam Syafi'i, yaitu Imam Al-Muzani. Jadi setiap mazhab itu punya kibar talamid. Kibar talamid. Setiap ulama mazhab punya yang namanya guru, murid senior. Itu pasti ada. Kalau di Indonesia mungkin nggak tahu ya istilahnya, jarang atau ada. Tapi kalau di luar negeri biasanya sering mendengar istilah gitu. Wa min kibar talamid syekh gitu. Ya, misalnya syekh ini siapa murid kibarnya? Fulan. Itu. Berarti dalam ilmu hadis ada istilah namanya asbat talamid. Asbat pakai sa kecil. Asbat talamid. Asbat talamid artinya murid yang paling dikedepankan. Nah, seperti Imam Syafi'i punya Imam Muzani, Imam Abu Hanifah punya Abu Yusuf, Imam Malik punya Al-Qasim. Semua ulama madhab itu punya murid-murid senior. Nah, salah satunya di sini Ana menukil karena kita di Indonesia Syafi'i, perkataan Imam Syafi'i. Qala Imam Syafi'i rahimahullah taala, Imam Syafi'i yaqul antil midhi al-Muzani. Ini Imam Muzani ini punya kitab nih namanya Usul Sunnah atau Usul Sunnah. Nanti kapan-kapan kita insya Allah agendakan baca ya bersama asatidzah lainnya, mungkin Ustaz Mukhlis ya dan Ustaz Sultan dan lainnya insya Allah ya, jika ada waktu bisa memberikan wejangan untuk kita insya Allah. Baik. Kalau Imam Syafi'i, beliau menceritakan atau mengatakan tentang muridnya, salah satu muridnya, yaitu Imam Muzani. Al-Muzani nasiru madhabi. Muzani itu penolong madhabu. Jadi Imam Syafi'i ngomong, Muzani itu penolong madhabku. Artinya adalah bahwa tadi yang dikatakan di awal, di antara sebab bertahannya madhab yang 4 itu, yaitu mereka dikaruniakan oleh Allah murid-murid yang Masya Allah terus konsisten dalam menyebarkan keilmuan guru-gurunya. Itu salah satu contoh nukilan perkataan ulama, itu Imam Syafi'i ketika mengatakan memuji muridnya, itu Imam Muzani nasiru madhabi. Muzani adalah penolong madhabku. Maksudnya Imam Muzani memiliki andil untuk menyebarkan madhab Imam Syafi'i. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebab bertahannya 4 madhab, yaitu bermadhabnya suatu negeri, suatu pemerintah ya, maksudnya itu suatu pemerintah, kekuasaan, riasah. Bermadhabnya suatu negeri atau suatu pemerintahan dengan satu madhab dan menjadikannya sebagai aturan dalam mahkamah negeri. Jadi suatu negeri misalnya menjadikan mazhab tertentu sebagai tolak ukur dalam memutuskan hukum dalam mahkamah, serta menjadikan itu kurikulum pembelajaran di negeri itu. Kayak di Indonesia, kenapa mazhab Syafi'i terus berlanjut? Ya karena kurikulumnya. Antum kalau mau daftarin pondok antum ke Depok, jadi belum tembus-tembus sampai sekarang. Seperti itu. Jadi kita harus menjadi Syafi'i dulu, biar tembus baru balik lagi taroja. Nah, seperti itu. Jadi kenapa mazhab Syafi'i masih kuat di Indonesia? Salah satunya tadi. Nah, pemerintah menjadikan mazhab Syafi'i sebagai tolak ukur dan menjadikan kurikulum di negeri ini itu dengan bertolak ukur kepada mazhab tersebut. Ya sama, ketika sekarang kita sebagai rakyat, negeri ini berpatokan dalam mazhab Syafi'i. Misalnya dalam masalah dalam mazhab Syafi'i ini batasannya mencuri itu sekian atau melakukan ini syarat-syaratnya ini, maka orang-orang akan memperhatikan syarat-syarat yang diakui oleh negara. Mana acuannya? Yaitu mazhab yang dipegang negara, sehingga mau nggak mau rakyatnya mempelajari mazhab tersebut. Nah, itu sebab kedua, yaitu di antara tersebarnya mazhab yang 4 ini, yaitu beberapa negeri menganut mazhab itu sebagai patokan, sebagai rujukan dalam menyelesaikan atau menjadi mahkamahnya, bahkan diwajibkan, bukan diwajibkan ya, dijadikan kurikulum pembelajaran di negeri tersebut. Contoh perkataannya dalam kitab Nafhut Thaib karya Imam At-Tilmisani juz 2 halaman 10, Imam Ibnu Hazm rahimahullah berkata, qala Ibnu Hazm, madhabani, ada 2 madhab yang terbar fi amrihima, di awal mulanya biriyasati wa sultan. Biriyasati wa sultan. Ya, disebabkan tersebarnya karena kepemerintahan
dan karena kepemimpinan. Hamzah. Dari Fahad. Ya. Jadi Imam Ibnu Hazm mengatakan bahwa di antara mazhab yang tersebar karena biwasilah kepemimpinan, kepemerintahan, yaitu mazhab Abu Hanifah dan mazhab Malik. Indana bil Andalus, itu di negeri Andalus. Ini kata Imam Abu Hazm di Andalus, di antara sebab kenapa mazhab Abu Hanifah dan mazhab Malik tersebar di Andalus, itu Spanyol saat ini. Dulu Andalus ya disebut Al-Jannah Al-Mafqud. Jannah negeri surga. Dulu peradaban Islam, sekarang jadi ya enggak Ustaz? Ya, ya, hampir mustahil dikatakan pemain bola jago kecuali harus masuk Madrid atau Barcelona. Itu bukti bahwa telah bergeser. Yang dulunya Spanyol jadi kiblat peradaban, sekarang menjadi kiblat sepak bola. Seperti itu. Adanallahu dual Islam ila izzi. Nah, izziha. Oke, kembali lagi. Jadi Imam Ibnu mengatakan bahwa di antara madhab yang ada kepemimpinan dan kepemerintahan itu Abu Hanifah dan madhab Andalus. Itu dua sebab, dua saja yang lanjutkan. Di antara sebab kenapa 4 madhabnya masih bertahan. Kemudian lanjut. Adakah madhab lain selain yang 4? Di slide selanjutnya itu admin. Digeser admin. Adakah madhab lain selain yang 4? Jawabannya jelas ada. Sebenarnya ada memang. Ya, kemarin juga sudah disampaikan oleh Ustaz Mukhlis. Ya, kalau bilang madhab 4 ada. Bahkan kalau mau ditambahkan yang kelima itu madhab Ibnu Hazm Az-Zahiri. Ya. Oke, di sini Anda menukil perkataan disebutkan dalam kitab Siyar A'lam Nubala karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, ahlu sirah. Wa kana hunaka a'immatu kibar. Dulu ada ulama senior. Kal Lais bin Sa'ad. Seperti Imam Lais bin Sa'ad, wal Auza'i dan Imam Auza'i, wa Sufyan ats-Tsauri dan Imam Sufyan ats-Tsauri, wa ghairuhum dan lain sebagainya. Walakin akan tetapi kama qala Imam Syafi'i, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i an Lais bin Sa'ad. Lihat. Imam Syafi'i pernah berbicara tentang Imam Lais bin Sa'ad. Al-Laitsu, Imam Lais afqah min Malik. Ini mungkin pernah dengar. Imam Lais itu lebih faqih, lebih paham atau lebih berilmu kalau bahasa kita ya mungkin ya. Imam Lais itu lebih mapan dalam kefaqihannya daripada Imam Malik. Itu Imam Syafi'i loh yang ngomong. Imam Syafi'i siapa? Imam Syafi'i muridnya Imam Malik langsung. Imam Syafi'i ngomong bahwa Al-Lais afqah min Malik. Imam Lais lebih faqih daripada Imam Malik. Illa akan tetapi anna ashabahu akan tetapi ashabul Lais, murid-muridnya Imam Lais lam yakumu bihi. Tidak melanjutkan, tidak melestarikan, tidak menyebarkan, tidak menguatkan pendapat-pendapat gurunya, tidak menyebarkan itu. Sehingga apa? Sehingga indarosat. Sehingga seiring berjalannya waktu, madhab selain 4 itu hilang, termakan waktu. Bukan nggak ada. Kalau antum baca kutub ulama, ada pendapat beliau-beliau. Tapi seiring berjalannya waktu, madhab-madhab ini akhirnya mulai tak terdengar. Kita lanjut lagi. Nah, kemudian apakah harus bermadhab? Ya oke. Ini emang permasalahan yang pro kontra. Ya makanya kemarin ketika ada yang bertanya di grup, wah ini permasalahan pro kontra. Artinya kalau ngomong di grup pasti panjang. Maka perlu diangkat ke forum seperti ini. Walaupun pada akhirnya nanti ada perbedaan pendapat, ya pasti perbedaan itu pasti. Jadi kalau kita ingin menghindari perbedaan pendapat itu kayaknya sudah tidak mungkin. Ya, tapi yang harus kita kaji adalah bagaimana menyikapi perbedaan pendapat itu. Karena enggak semua kita ini pasti pendapat satu. Walaupun kita satu alma mater pasti ada perbedaan pendapat. Tapi terlepas dari itu, Ana ingin menyampaikan yang Ana dapat tingkatan manusia dalam segi ilmu. Di sini ada perbedaan pendapat ya. Ana pun pusing jadinya, ya banyak perbedaan pendapat. Tapi Ana mengambil ya yang kira-kira mudah dipahami lah. Ya. Tingkatan manusia dalam segi ilmu. Yang pertama mujtahid mutlak. Ya, sebagian ada yang membagi 3 doang. Ya, bahkan 2. Al-alim wal awam, udah gitu aja. Ya. Tapi di sini Ana berusaha untuk mencoba agak sedikit meluaskan. Yang pertama mujtahid mutlak. Yang kedua mujtahid al-muqayyad. Yang ketiga mukhayyar atau murajjih. Yang keempat awam dan kelima muqallid.
Oke, mujtahid secara bahasa orang yang beristihad. Mutlak secara bahasa artinya bebas. Artinya nggak terikat. Hur. Mujtahid mutlak. Oke, anak usahakan selesaikan sekitar 20 menit lagi. Oke, mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak secara bahasa artinya orang yang memiliki kapasitas. Memiliki kapasitas untuk memahami dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Tentu kapasitas di sini didukung dengan ilmu-ilmu lain seperti ilmu lughah, ilmu tafsir, ilmu ilal, ilmu rijal dan lain sebagainya. Jadi mujtahid mutlak adalah orang yang memiliki kapasitas memahami dalil tanpa terikat. Artinya dia memiliki usul, memiliki qawaid, memiliki cara sendiri dengan kapasitas yang dimiliki. Nah, itu mujtahid mutlak. Seperti siapa? Seperti imam mazhab yang di atas. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan a'immah lainnya. Itu mereka memiliki kapasitas memahami dalil tanpa mengikuti siapapun. Mutlak, karena bebas. Dan memiliki usul, memiliki metode, memiliki torik, kaifiyah. Yang kedua, mujtahid muqayyad. Mujtahid tadi, orang yang memiliki kapasitas dalam memahami dalil atau mengambil kesimpulan, tapi muqayyad terikat. Maksudnya terikat dengan apa? Dia terikat dengan cara imamnya, imam yang dianutnya. Contohnya, Ibnu Hajar, beliau masuk level ini, mujtahid muqayyad. Karena beliau mengikuti cara Imam Syafi'i. Beliau memiliki kapasitas dalam memahami satu hukum. Beliau punya kitab, Fathul Bari. Atau Imam Nawawi. Atau imam-imam lainnya. Dalam mazhab lain, Ibnu Hajar. Ya. Beliau adalah mujtahid muqayyad. Memiliki kapasitas dalam mengambil suatu hukum, tapi beliau muqayyad. Artinya enggak berjalan sendiri. Berjalan sesuai dengan rute, dengan cara guru rujukannya. Siapa? Yaitu Imam Syafi'i contohnya. Kalau Imam Ibnu Hajar, kemudian tadi, itu beliau menjadikan Imam Syafi'i sebagai panduan, sebagai tokoh ulama figurnya, untuk dijadikan bagaimana rute memahami dalil. Seperti itu. Banyak, dan dalam mazhab lain juga ada. Setiap mazhab pasti ada namanya mujtahid muqayyad. Baik. Kemudian dia mukhayyar atau murajjih. Mukhayyar ini adalah orang yang memiliki kapasitas mengumpulkan dalil. Jadi dia nggak bisa, dia tidak memiliki kapasitas memahami dalil sendiri. Maksudnya mengambil hukum sendiri. Tapi memiliki kapasitas mengumpulkan dalil para ulama, membaca dalil para ulama, dan membanding-bandingkan. Membanding-bandingkan artinya dengan keilmuan masing-masing. Seperti contohnya, ini hadisnya dhaif karena ada misalnya ada di sanadnya misalnya Abu Lahiyah. Abu Lahiyah dhaif, majhul misalnya. Oh, berarti ini dhaif. Oh, ini pendapatnya kuat. Nah, orang seperti mukhayyar, dia nggak ngambil dalil, tapi dia hanya menimbang-nimbang perkataan ulama. Yang mengatakan kunut boleh, ini dalilnya. Contoh, yang mengatakan al-kahfian, kahfian malam Jumat, malam Jumat ya. Malam Jumat itu kahfian itu yasinan. Yasinan, oh hadisnya ini dhaif. Kahfian, oh kahfian ternyata hadisnya nggak sahih, nggak sampai Rasul, cuma mauquf ke Abu Sa'id Al-Khudri. Oh, berarti yang A masih yasinan, yang B masih al-kahfian, yang C nggak kahfian, nggak yasinan. Seperti itu. Ya, contoh. Ya. Tapi kalau mau kahfian, monggo, ini malam Jumat. Tapi anak pribadi, anak nggak kahfian. Seperti itu. Ini contoh ya. Tapi bukan berarti anak nggak berbeda sama antum, beda. Enggak. Ya. Kita mukhayyar. Ketika memiliki kapasitas mengumpulkan dalil-dalil dengan kapasitas ilmu, maka kita cari-cari, oh, kenapa ini nggak kita ambil? Kenapa antum nggak kahfian? Karena ini nggak sampai ke Rasul. Ini cuma mauquf ke Abu Sa'id Al-Khudri. Nggak ada hadisnya seperti itu. Yang ini enggak apa-apa, walaupun Abu Sa'id Al-Khudri, tapi tetap sahabat beliau. Kan sahabat itu termasuk kurun mufaddalah, yaitu generasi yang terbaik. Terlepas dari itu adalah mukhayyar, tipe orang mukhayyar yang menimbang, mengumpulkan dalil-dalil ulama dalam suatu permasalahan, kemudian dicek satu persatu dengan kapasitasnya, sehingga diambil kesimpulan, oh ini dalilnya lemah, sehingga kita ambil. Oh ini yang kuat, kita ambil. Itu mukhayyar, tipe orang mukhayyar. Ya, mungkin ulama-ulama ya kebanyakan jatuhnya di sini mukhayyar. Kemudian awam. Di sini kita bedakan antara awam dan muqallid. Dalam kitab yang pernah Anda baca, kalau nggak salah, itu kitabnya Fiqh ala Madhab Arba'ah kalau nggak salah. Dulu tahun 2020 pernah kajian ya, Ayudi atau siapa tuh. Dulu pernah live itu, lupa Ustaz di mana sumbernya. Tapi ala kulli hal, awam sama muqallid dibedakan. Ternyata dalam kitab itu disebutkan awam itu adalah orang yang mengetahui dalil. Jadi awam itu mengetahui dalil. Jadi kenapa antum gini? Kan
dalilnya sahih. Nah, itu awam. Jadi awam itu bukan nggak tahu, awam itu tahu. Cuman dia emang nggak paham. Cuma sudah tahu ada dalilnya. Nah, itu awam katanya. Nah, baru yang kelima muqallid. Muqallid itu ari murni, orang yang nggak tahu apa-apa. Kerjanya ngikutin. Sifer. Artinya sifer, nggak tahu apa-apa. Nah, ini muqallid. Nah, setelah kita paham tingkatan manusia dalam segi ilmu, maka kita akan bisa menjawab. Haruskah kita bermadhab? Ya, itu kan permasalahan kita. Nanti di bawah ada pendapat ulama dalam masalah bermadhab. Ya. Kalau kita mengacu pada slide yang ini, jangan di slide sebelumnya dulu. Ya, kalau kita mengacu ke dalam tingkatan ulama yang tingkatan manusia dalam 5 ini, maka jawabannya apakah wajib bermadhab? Jawabannya tergantung. Jawabannya adalah tergantung. Nggak bisa berkata harus bermadhab. Nggak bisa mengatakan jangan bermadhab. Kalau kita mengatakan harus bermadhab, itu nanti akan muncul penyakit ta'assub. Muncul juga nanti akan ada perdebatan, nanti insya Allah akan kita bahas di slide setelahnya. Kalau kita mengatakan jangan bermadhab, gimana orang awam? Orang muqallid yang nggak tahu apa-apa. Bahaya. Sehingga yang lebih menengahnya adalah, haruskah kita bermadhab? Tergantung jawabannya. Tergantung dari kondisi orangnya. Ya. Itu menurut kalau berpatokan yang tingkatan manusia dalam segi ilmu ini. Ya. Jadi kalau muqallid dan awam, itu ketika disebutkan dalam satu kitab, apakah orang muqallid harus bermadhab? Jawabannya iya. Orang awam muqallid harus bermadhab. Karena kalau nggak bermadhab, mereka beragama atas dasar apa? Makanya disebutkan, ketika antum memiliki satu permasalahan, maka ikuti ulama yang ada di depan antum, yang antum akui keilmuan dan waroknya. Jadi salah satu kaidah yang anak pribadi pegang juga, ketika kita dihadapkan dalam satu permasalahan yang kita bingung, ya, maka kita harus nanya ke ahlu zikir, orang berilmu. Dalam menanyakan ini, kita bertanya kepada ulama yang antum yakini keilmuannya. Yang kedua, sifat warok. Warok itu artinya sifat kehati-hatian. Enggak sembrono. Enggak, apa kalau istilah ya, sembrono asal ngomong, asal nyeplak gitu. Atau orang yang enggak berhawa nafsu, yang berbicara sesuai kepentingan. Jangan. Tapi cari ulama yang benar-benar keilmuannya oke, kemudian memang hati-hati. Disitulah kita ikuti sesuai dengan apa yang dinasihatkan oleh ulama yang kita yakini kuat dalam keilmuan dan sifat kehati-hatiannya. Nah, itu menurut ulama bagi awam dan muqallid harus seperti itu, mengikuti ulama yang ada di depannya. Maka jangan heran kalau muncul istilah bermadzhab. Di Indonesia mazhab Syafi'i. Walaupun enggak semuanya bermadzhab Syafi'i. Tapi maksudnya adalah orang awam muqallid itu harus mengikuti ulama yang ada di negeri itu. Yang diketahui dengan kapasitas keilmuannya dan sifat waroknya. Seperti itu. Kemudian baru slide ke-8. Slide setelahnya. Pandangan ulama dalam bermadzhab. Baik. Di sini ada 3 pendapat ya. Jelas perbedaan pendapat. Karena emang nggak bisa kita ngambil, nggak bisa ya. Jadi majelis malam hari ini, Ana nggak memaksakan antum ke dalam pendapat Ana pribadi, enggak. Tapi Ana hanya menjabarkan saja, hanya presentasikan saja. Pada akhirnya ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama yaitu mengatakan haram bermazhab. Ini pendapat Ibnu Hazm, Imam Syaukani, dan lain sebagainya. Alasannya apa? Ini alasannya, kalau berbicara semuanya alasan logis semua. Alasan pendapat pertama yang mengatakan haram bermazhab, mengatakan bahwa ketika kita melihat di Al-Quran atau kisah-kisah yang pada zaman dahulu, pada zaman Rasul, ketika ada orang bertanya, itu pasti akan dianjurkan fasal ahla zikri. Lihat, fasal ahla zikri. Di sana kata ulama enggak ada qaid, enggak ada patokan fasal ahla zikri min madhabi Syafi'i, enggak ada. Atau fasal ahla zikri min madhab baladika, enggak ada. Tapi cukup dengan kalimat fasal ahla zikri. Maka dengan keumuman ini yabqa ala umumihi. Nah, itu alasannya katanya. Jadi enggak ada dalil mengatakan wajib bermadhab. Dan ayat-ayat atau hadis-hadis atau dalil-dalil yang mengatakan bertanya tentang masalah ilmu itu enggak ada qaid, enggak ada patokan, harus tanya kepada imam madhab atau tanya pada ulama madhab di negeri itu. Itu kata pendapat yang pertama yang mengatakan haram bermadhab, itu keumuman dalil yang ada. Satu, keumuman dalil. Yang kedua, karena memang tidak ada dalil mewajibkan bermadhab. Yang ketiga, alasannya adalah kenapa haram bermadzhab menurut mereka ini? Lihat ini, luar biasa ini. Ini taklik dari Ibnu Hazm kalau nggak salah. Kata Ibnu Hazm, kalau nggak salah Ibnu Hazm. Orang yang mengatakan wajib bermadzhab,
Kan Ibnu Hazm itu terkenal Zuhiri. Imam Ibnu Hazm itu dikenal dengan Zuhiri. Yang Zuhiri saja. Makanya kalau antum baca kitab tafsir ayatul ahkam dalam bab siam, kitab siam, itu wa in kuntum ala safar wa in kuntum ala safarin wa in kuntum mardo ya. Wa in kuntum mardo au ala safarin. Mardo. Coba antum cek tafsir ayatul ahkam. Di antara mazhab Zuhiri, mardo ayu maradin kana wa in kana jurah qalil, walaupun sedikit itu boleh berbuka. Saking Zuhirinya segitu loh. Tapi bukan berarti kita ngambil pendapat itu, bukan. Maksud anak tuh, anak yang mengatakan bahwa Imam Ibnu Hazm itu dikenal dengan mazhab Zuhiri, yang ngambil Zuhirinya. Bahkan ada satu kisah, ini sedikit menjelaskan Imam Ibnu Hazm. Perbedaan pendapat pada zaman Rasul itu pernah terjadi. Bahkan kalau kita ngomong perbedaan pendapat sebelum zaman Rasul udah ada terjadi. Bagaimana berbeda pendapatnya antara seorang bapak dan anak, yaitu Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud itu berbeda pendapat, itu dilakukan diabadikan. Itu menandakan bahwa perbedaan pendapat sudah tidak bisa dielakkan. Nah, Rasul pernah mengutus pasukan. Ini kalau antum kalau kita berbicara masalah perbedaan pendapat, pasti kisah ini akan muncul. Suatu hari Rasul mengutus pasukan. Kata Rasul pesannya, la tusalliyan al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Lihat, pesannya singkat. Ketika Rasul mengutus pasukan, la tusalliyan al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sholat asar kecuali di tempatnya, di pemukimannya Bani Quraidah. Mulailah mereka berjalan. Singkat cerita, pasukan yang diutus Rasul itu di tengah jalan masuk waktu asar. Masuk waktu asar dan mereka belum sampai ke tempat tujuan, Bani Quraidah. Di sini muncul perbedaan pendapat. Kelompok pertama mengatakan kita sholat asar dulu. Kelompok kedua jangan sholat asar. Kelompok pertama mengatakan kita sholat asar dulu, dalilnya mana? Ditanya oleh kelompok kedua, mana dalil antum? Mana dalil kalian mengharuskan kami untuk sholat asar sekarang? Bukankah Rasul mengatakan jangan sholat asar kecuali di sana? Itu pendapat kelompok kedua, Zuhiri. Tapi kelompok pertama mengatakan, iya, Rasul memang mengatakan jangan sholat asar kecuali di sana. Tapi Rasul mengatakan demikian tujuannya supaya kita bersegera, supaya kita asar di sana. Tapi qadarullah, kita sudah berusaha, tapi ternyata asar kita udah masih di jalan. Ya udah asar. Bukankah sholat tepat waktu lebih baik? Inna sholata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat tepat waktu itu amal yang paling dicintai. Sholat kita, itu kelompok pertama. Kelompok kedua, enggak, kita enggak sholat. Kita akan tetap sholat di sana. Dua kelompok ini, yang satu berdalil dengan mafhum, pemahaman. Kelompok kedua berdalil dengan mantuk, dengan perkataan Rasul. Anak kasih contoh. Teman-teman anak undang ke rumah. Banyak buah-buahan di sini. Banyak buah-buahan. Ustadz Wahyu Yahya misalnya nggak boleh makan durian misalnya. Dibilang sama Ustadz Muntazir, Ustadz la ta'kul hadza, nunjuk ke buah durian di sini. Buah-buahannya banyak nih, ada buah durian. Buah duriannya pun bukan satu piring, banyak piringnya. Ada yang nyeletuk, Ustadz jangan makan ini. Ini pemahaman di sini beda-beda. Si A akan berpaham, antum nggak boleh makan yang di sini, tapi duriannya di sana boleh. Itu si A. Si B akan berpahaman, enggak. Dia nggak boleh makan ininya, duriannya, bukan yang di sini. Selain durian boleh. Nah lihat, dari kalimat jangan makan ini, itu bisa memunculkan perbedaan pendapat. Sama seperti yang terjadi pada zaman Rasul itu. Ketika jangan sholat asar kecuali di sana, dua kelompok sahabat berbeda pendapat. Nah, Ibnu Hazm ketika diceritakan kisah ini, beliau berkata, "Lau kuntu sahabiyan dzakal waqti," kata Ibnu Hazm. Ibnu Hazm terkenal dengan kezuhirannya. Dalilnya ada, jelas itu kan udah diambil. Kalau nggak ada, nggak ada. Lau kuntu sahabiyan dzakal waqti, sekiranya aku ditakdirkan oleh Allah sebagai sahabat pada saat itu, wallahi la usolliyan al-asr illa fi Bani Quraidah, sungguh saya akan sholat di Bani Quraidah wa in wasala ba'da alfi sanah, walaupun nyampainya setelah 1000 tahun. Lihat kegigihan beliau dalam berpegang dalam mazhab Zuhiri. Sampai segitunya komitmen beliau dalam mazhab Zuhiri. Kalau sekiranya saya takdirkan menjadi sahabat pada saat itu, saya nggak akan sholat asar kecuali di sana. Orang Rasul jelas kok ngomong jangan sholat asar di sana. Wa in wasala ba'da alfi sanah, walaupun nyampainya setelah 1000 tahun. Nah, gitu. Ya, walaupun nggak mungkin ya, tapi intinya adalah ke prinsip beliau yang beliau pegang. Ya beliau terkenal dengan mazhab Zuhiri.
Makanya Imam Ibnu Hazm mengatakan, wah, kalau istilah kata sedapnya tadi. Kalau ada orang mengatakan harus bermadzhab, itu nggak boleh. Beliau mengatakan haram bermadzhab. Kenapa haram bermadzhab? Karena kata beliau, orang yang mengatakan wajib bermadzhab dan beliau nggak setuju, sama saja mengangkat level imam madhab seperti Nabi, satu level. Bukankah kita wajib mengikuti Rasul? Nggak ada dalil mengikuti ulama. Ya, ikuti Rasul. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Nggak ada fattabi'uni wattabi ulama. Nggak ada. Kalau ada orang mengatakan wajib ittiba madhab, sama saja dia mengangkat level ulama tersebut satu level dengan Nabi. Itu dalil pendapat pertama. Ya, kita fair ya. Ya, itu dalilnya. Yang kedua, pendapat madhab yang kedua yaitu wajib bermadhab. Pendapat kedua mengatakan wajib bermadzhab ini pendapat kebanyakan mayoritas ulama. Ini kebanyakan mayoritas ulama. Mereka mengatakan bahwa tadi wajib bermadzhab. Sebentar, ini anak ambil nukil perkataannya dulu, ikhwan. Ma'dzirotan, biar lebih ilmiah. Baik. Ya, yang mengatakan bahwa wajib bermadzhab. Ini pendapat kebanyakan ulama, khususnya ulama kontemporer. Ulama kontemporer itu ulama masa kini, seperti Sayyidina Sultan, ulama terkini. Alhamdulillah, jazakallahu khair sudah hadir ya. Ya. Ustaz Wahyu, masalah udah terlalu malam di sana, masalah masih mau menyempatkan waktu. Ya. Ulama kontemporer banyak mengambil pendapat ini, wajib bermadzhab. Apa alasannya? Oke, mari kita sedikit membaca alasan mereka. Pendapat mazhab ini yang mengatakan wajib bermadzhab. Katanya, sekiranya, yaitu, kalau kita mengatakan jangan bermadzhab nih, ini kan pendapat kedua harus bermadzhab. Kalau kita mengatakan jangan bermadzhab, itu bahaya. Orang ini sama saja memberikan kesempatan orang untuk nyomot-nyomot pendapat. Itu nanti lagi dari perkataan tadi. Barang siapa yang nyomot-nyomot perkataan ulama, tazandaqo, merusak agama. Nah, sekarang kalau kita memberikan kesempatan jangan bermadzhab, itu akan memunculkan permasalahan. Apa permasalahannya? Dia akan mengambil pendapat sesuai suka hatinya. Maka dari sini supaya tidak ada kerusakan dalam beragama, ya sudah kita mengikuti ulama yang sudah jelas. Maka wajib bermadzhab. Itu pendapat kedua. Kemudian yang ketiga, ya kita ringkasnya sudah agak malam. Yang ketiga, boleh bermadzhab dengan salah satu mazhab yang ada. Maksudnya apa? Yang ketiga itu boleh bermadzhab, maksudnya nggak harus saklek mazhabnya Imam Syafi'i terus. Sehingga muncul namanya istilah, mungkin Ustaz kalau nggak salah istilah talfik. Ustaz Mukhlis ada? Kalau nggak salah, khawatir salah. Nah, ada istilah namanya talfik. Talfik itu istilah menggabungkan. Kok gimana sih takbiratul ihramnya gayanya gaya madhab Hambali? Ya. Kok tasyahudnya madhabnya madhab ini? Ya, ini boleh nggak seperti itu? Menurut pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa boleh bermadhab dengan salah satu, ya dikatakan itu boleh bermadhab dengan salah satu mazhab yang 4. Artinya silakan ambil dari pendapat yang ada dengan catatan antum ambil pendapat itu satu dengan pertimbangan dalil. Yang kedua, bukan karena hawa nafsu, bukan karena kepentingan, bukan karena enak nih yang ini. Nah, sama aja zindik. Itu pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa boleh bermadhab dengan satu madhab selama dalil itu kuat. Artinya, kalau dalam masalah ini, misalnya dalam masalah kunut, oh yang kuat madhab Hambali, ambil dalam masalah kunut madhab Hambali. Kemudian dalam masalah ini, masalah nikah, kuat mazhab Syafi'i, ambil mazhab Syafi'i. Jadi tetap ruang lingkupnya 4 mazhab itu, tapi yang diambil yang paling kuat dalilnya. Wallahu alam, di sini kalau di makalah ini yang dikuatkan pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga ini yang kuat. Alasannya adalah bahwa kita memang tidak dituntut untuk mengikuti siapapun kecuali Rasul. Silakan dibuka slide setelahnya. Slide setelahnya. Nah, di sini Ana menukil perkataan Syekhul Islam rahimahullahu taala wa izin. Syekhul Islam rahimahullahu taala, ini Ana menukil perkataan Syekhul Islam dalam kitab Raf'ul Malam. Ini teman-teman Ana pilih redaksikan untuk baca kitab Raf'ul Malam an A'immatul A'lam. Raf'u secara bahasa mengangkat, malam secara bahasa cacian, lama yalumu lauman. Mengangkat cacian dari para ulama. Ya. Jadi kitab ini menjelaskan tentang kenapa sih kok terjadi perbedaan pendapat. Nah, ini kitab ini menjelaskan. Kalau antum mau tahu kenapa sih ada perbedaan pendapat, ini kitabnya.
baca kita. Salah satu sebabnya adalah ya semalam juga disinggung oleh Ustaz Mukhlis ya. Barangkali ada dalil yang belum sampai ke Imam Malik yang kemarin tuh ya. Kenapa misalnya gini. Ini mengatakan enggak boleh, sedangkan ini boleh. Barangkali yang mengatakan boleh tahu dalilnya, yang mengatakan boleh belum tahu dalilnya. Nah, seperti itu. Itu salah satu sebab kenapa terjadi perbedaan pendapat. Qala Syekhul Islam rahimahullah taala fi muqaddimati Raf'il Malam an Ibnu Qayyim. Wal ya'lam, ketahuilah annahu laisa li ahadin, laisa ahadun. Tidak ada satupun minal a'immatil maqbulin. Ini sudah dijelaskan tadi di awal. Tidak ada satu ulama sekalipun yang diterima oleh umat qablan aman, diterima secara keumat, diakui keilmuannya, kehati-hatiannya, ya tamat kata Rasulullah SAW. Beliau tidak ada satu ulama yang sengaja menyisir Rasul, tidak ada. Fi syai'in min sunnatihi. Dalam masalah sunnahnya tidak ada satu ulama, misalnya gini, yang lain ngambil pendapat ini, anak yang beda aja lah, biar beda sendiri. Itu muskilah itu. Ya, itu berarti dia bukan karena ilmu. Sedangkan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan al ilmu qabla qaulu am, ilmu dulu baru ngomong baru berkata, berbuat. Nah, makanya perlu ilmu. Kemudian dikatakan daqiqun wala jalil, baik yang masalah rinci maupun masalah yang global. Fa innahum muttafiquna ittifaqan yakinian. Fa innahum sesungguhnya semua ulama muttafiqun sepakat. Ittifaqan yakinian, kesepakatan yang yakin. Ya, enggak ada ragu lagi. Ala wujub ittibaul, wajibnya mengikuti Rasul. Wa ala anna kulli ahadin minan nas, dan bagi setiap manusia yu'khadhu min qawlihi wa yutrak. Semua manusia itu perkataannya bisa diambil dan bisa dibantah. Mohon maaf. Perkataan anak ini ya contohnya itu bisa diterima dan bisa dibantah. Itu kaidah. Semua perkataan manusia itu bisa dibantah dan bisa terima. Kapan kita terima? Kalau sesuai dengan dalil. Kapan kita bantah? Kalau bertolakan dengan dalil. Makanya teman-teman, adab dengan para ulama nih. Nahnu nu'adzimul ulama wala nuqaddisuhum. Nahnu nu'adzim ta'zim duna taqdis. Ta'zim, kita memuliakan ulama. Kalau ada pendapat yang berbeda, ya kita hormati. Tapi jangan sampai ke level takdis. Takdis itu mensucikan. Bagaimana seseorang dikatakan takdis pada ulama ketika membenarkan semua perkataannya? Misalnya. Jadi nahnu nu'adzim ulama wala nuqaddisuhum. Ta'zim duna taqdis. Memuliakan tanpa harus mensucikan. Kenapa? Karena yang namanya manusia pasti salah. Dan harus salah. Qala Rasulullah kullu bani Adam khata'. Setiap keturunan Adam pasti salah. Wa khairu khata'in tawwabun. Tapi sebaik orang yang salah yang kemudian bertaubat, kemudian memperbaiki diri. Kalau pendapat yang antum salah, yang antum pegang salah, dijelaskan dengan dalil, maka antum harus taroju, harus kembali kepada dalil yang kuat dan harus klarifikasi. Sama Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tidak ada satu ulama sekalipun yang diterima keilmuannya kemudian menyengaja menyisir Rasul. Bahkan mereka innahum muttafiquna ittifaqan yakinian. Semua sepakat dengan kesepakatan yang yakin, wajib mengikuti Rasul. Wa ala anna kulli ahadi minan nas, dan setiap manusia yu'khadhu min qawlihi wa yutrak. Setiap perkataan ulama bisa diambil kalau dalilnya kuat. Wa yutrak, bahkan bisa kita lempar, kita bantah. Illa Rasulullah, kecuali perkataan Rasulullah. Banyak perkataan ulama yang mengatakan demikian. Contohnya, kalau Imam Syafi'i mengatakan idza shahal hadis fa huwa madhhabi. Kalau ada hadis sahih, dia pendapat saya juga. Kemudian kalau pendapat saya, irmi nahwal haid, lemparkan pendapat saya kepada tembok. Pun dengan Imam Malik gurunya. Kata Imam Malik, kullu qaulin yu'khadhu wa yurad. Setiap perkataan manusia bisa diambil dan dibantah. Illa sahibu hadzal qabr, kata beliau, kecuali pendapat orang yang ada di kuburan ini. Siapa itu? Itu maksudnya Rasulullah. Bahkan Imam Abu Hanifah juga mengatakan, maknanya la taktubu anni kulla syai'. Jangan nulis segala apa yang saya ucapkan, jangan. Fa inni aqulu yaum kadza, bisa jadi hari ini aku mengucapkan hukumnya A. Wa aqulu godan kadza, dan besok aku mengatakan B. Kenapa Abu Hanifah ngomong gitu? Kata Abu Hanifah, jangan semua perkataan saya ditulis. Bisa jadi hari ini saya mengatakan boleh, besok nggak boleh. Bukan pelintuan, bukan. Tapi maksud beliau adalah barangkali besok ada dalil yang lebih kuat yang saya ambil, gitu loh. Sama perkataan Imam Ahmad juga maknanya. Bahwa la ta'khud anni kulla syai'. Jangan ambil dari saya segala hal. Walakin khud la tuqalliduni. Jangan ikuti aku. Wala sauri, wala auza'i, wala laythi. Jangan ikuti saya, jangan ikuti auza'i, jangan ikuti imam-imam lainnya. Tapi walakin khudhu min haitsu akhadhu.
Tapi ambillah ilmu mereka sebagaimana mereka mengambil ilmu tersebut dari sumbernya. Jadi semua ulama mengajarkan itu insaf. Insaf itu sifat menengah. Itu tidak ifrat dan tafrid, tidak berlebihan. Wafan, udah 30 ya. Satu slide lagi insyaallah. Nah, kalau slide yang gambar-gambar itu bonus. Baik. Walakin idza wujida li wahid minhum qaulun, akan tetapi kalau antum menemukan satu pendapat pada seseorang, qad jaa hadis sahih bihilafi, maksudnya gini, kalau antum menemukan perkataan anak nih, ternyata perkataan anak yukhalif hadis sahih lahu min ghairi udzun fitarki, maka antum harus memberikan uzur kepada anak. Oh barangkali Ustadz nggak tahu hadis ayat ini. Itulah maksudnya. Jadi kitab ini mengajar kita adab. Terakhir, yang ke-10. Ini masih lanjutan, ini nasihat ya. Fayajibu 'alal muslimin, wajib bagi seorang muslim, semua muslim. Ba'da muwalatillah, setelah wala, setelah loyal kepada Allah wa Rasul dan Rasul, wa mulatul mukminin, dan kepada mukmin, kamana taqabihil Quran, sebagaimana diucapkan oleh Quran, khususan ulama, khususnya para ulama. Kita wajib melindungi ulama. Alladzina hum warasatul anbiya. Ulama itu warasatul anbiya, pewaris Nabi. Kita harus menghormati, memuliakan ulama. Alladzina ja'alahumullah bimanzilatin nujum. Yang Allah jadikan mereka seperti layaknya lampu. Yuhtada bihim fi dhulumatil barri wal bahr. Yang Allah jadikan ulama itu seperti layaknya lampu yang digunakan di kegelapan malam, baik di daratan maupun lautan. Wa qad ajma'ul muslimuna ala hidayatihim wa dirayatihim. Para ulama telah sepakat atas hidayah, petunjuk mereka, keilmuan mereka, wa dirayatihim, dan proses pembelajaran mereka. Id kullu ummatin qabla mab'as Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ulamahum syiraruha. Bahwa semua ulama selain umat Rasul, semua ulama itu namanya tokoh agama. Semua tokoh agama selain di Islam itu syiraruha, justru mereka dengkot kufurnya. Sekarang ulamanya Nasrani, pendeta, itu dedengkotnya gitu loh maksudnya. Id kullu ummatin qabla mab'asir Rasul sallallahu alaihi wasallam fa ulamahum syiraruha ilal muslimin, kecuali ulamanya kaum muslimin. Fa inna ulamahum khiyaruhum. Sesungguhnya ulamanya orang muslim adalah orang terpilih. Fa innahum khulafa Rasul fi ummati. Mereka adalah orang-orang yang menjadi pengganti atau menjadi penerus Rasulullah SAW pada umatnya. Wal muhyuna lima mata min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan dari sunnah Nabi SAW. Bihim qomal kitab. Melalui mereka Al-Quran ini bisa ditegakkan. Wabihi qomu. Dan dengan Al-Quran juga mereka berdiri. Wabihim nataqal kitab wabihim nataqu. Dan dengan Al-Quran mereka berbicara, dan karena wasilah ulama juga Al-Quran ini bisa ditegakkan. Seperti itu. Jadi khulasatul qaul, permasalahan masalah wajib bermadzhab atau tidak, ini permasalahan panjang. Bukan masalah baru. Yang pasti kita di sini harus insaf. Perbedaan pendapat itu harus. Tapi yang pasti kita hanya diwajibkan beramal dengan landasan dalil. Ya. Kemudian di bawah itu antum bisa lihat ada kertas. Itu anak sengaja isi bonus. Ya. Silakan nanti baca-baca. Itu dari Syekh Walid Al-Manisi. Beliau adalah rektor di Manisuta. Alhamdulillah anak telah bertemu langsung beliau dan ngambil beberapa sanad. Nah, ala kulli hal di situ bisa dibaca. Ya, anak pribadi sudah baca tapi belum bisa menyempatkan untuk baca di sini karena masalah waktu dan lain sebagainya. Itu saja mungkin kajian kita hari ini. Mohon maaf atas ya yang melebar, terlalu panjang. Mohon maaf kalau masih ada banyak hal yang kurang berkenan ataupun terlalu menyinggung anak Arab. Mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi intinya adalah bahwa maksud kita sama-sama belajar. Tujuan kita satu, mencari kebenaran, bukan untuk saling menunjukkan keilmuan, bukan. Ya, naudzubillah minal khudlan. Wallahu ta'ala a'lam. Wafaqana Allah wa iyyakum bima tuhibbu wa yardah. Wa sallallahu ala nabi Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillah. Wa jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Fadhil. Naam, jazakumullah khairal jaza kepada Ustaz Jumas Saputra yang telah menyampaikan materi tentang kajian kita pada malam hari ini. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas ilmunya. Semoga ilmu yang Ustaz sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Minta doanya juga ini, baru lahiran nih. Dede baru lahiran, baru seminggu, baru akikah. Dawat dukung Ustaz, Ustaz Sultan. Semua asatidzah lainnya. Amin Ustaz. Namakan Hilyah. Fakhira atiyatullah. Perhiasan yang megah pemberian Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan Hilyah sebagai salah satu penolong agamanya di masa depan. Amin. Amin ya Allah. Ya, lagi tidur ya. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Amin. Nah, baik. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada para peserta yang ingin bertanya. Kami persilakan dari ikhwannya satu pertanyaan serta dari akhwatnya satu pertanyaan. Ya, dari akhwat ditulis aja. Oh, itu ada pertanyaan. Ya.
ditulis di kolom komentar ya. Ya, dibacakan sama. Kalau Ikhwan kalau misalkan mau bicara langsung juga nggak apa-apa lewat mic. Tapi raise hand dulu kalau Ikhwan. Ustaz Mukhlis barangkali mau tambahkan, Ustaz Sultan. Iya, kepada Ustadz yang lain. Masya Allah, Ustadz. Ustaz kita, Ustaz Wabillahi Sultan. Udah jauh-jauh taufiq. beliau datang. Ya, Ustadz. Silakan kepada para peserta yang ingin bertanya. Mungkin Fakhri mungkin ingin bertanya mungkin. Sering nanya ya, ya. Ayubi mungkin. Kalau nggak ada nggak apa. Oh, Amin ya Ustaz, jazakallahu khair ala doaikum barakallahu fiik. Walakum mislu wa ziyadah. Amin. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Sebentar, kalau anak izin. misalkan nggak. Sultan Zat, suruh komen Sultan Zat. Oh, mahal Ustaz. Kita dengar suaranya nih Zat. Mahal, nggak sanggup kita bayar beliau. Mau hadir aja udah alhamdulillah itu. Nah, itu Masya langsung Allah. cover kita. Ya nggak usah Ayudi. Ayudi Ustaz, ini di Bandung. Semoga Allah berkahi Zat pada keturunannya Ustaz Jumayah. Jazakumullah khair Zat atas ilmunya detail, Masya Allah luar biasa dan Amin. ilmiah Zat. Ya. Jadi selain kita dapat ilmu yang bermanfaat dari Ustaz Juma, kita mendapatkan adab dari antum Zat, Masya Allah luar biasa dengan penulisan metode ilmiahnya Zat. Ya. Terima kasih Zat, jazakumullah khair. Semoga ini menjadi amal soleh yang diterima di sisi Allah Zat. Amin wa yakum maziyadah. Ustaz Tisna sedikit menambahkan dikit ya. Sedikit menjelaskan tentang ikram teman-teman. Ya. Qadarullah ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Anak diamanahin untuk megang ikram. Seharusnya kan Ustaz Sultan nih. Jadi kalau dikasih judul ini namanya pemimpin yang salah pilih nih judulnya. Oke, terlepas dari itu intinya teman-teman, insya Allah kita akan program unggulan kita itu dalam masalah keilmuan kajian. Jadi anak di sini khususnya minta secara langsung ke Ustaz Mukhlis khususnya, umumnya asatidzah lainnya Ustaz Sultan juga. Mungkin kita nanti akan ada meeting ya via Zoom, ngobrol sama asatidzah teman-teman lainnya. Insya Allah kita akan hidupkan. Pokoknya ikram jangan dikasih kendor. Insya Allah kajian rutin setiap minggu. Nanti akan kita coba buat format kajian rutin kitab apa. Nanti juga dari teman-teman mungkin ikhwan akhwat, silahkan kalau ada punya ide sampaikan ke admin pengurus. Kalau akhwat itu via Tehlia. Nanti Tehlia akan menyampaikan ke Ustadz Oman. Ustadz Oman itu adanya. Itu Ustadz Oman nanti ada di grup pengurus. Ya, jadi intinya kalau ada ide, Ustadz tolong buat kajian tentang misalnya keluarga, tentang keluarga, parenting keluarga. Nah itu ada Ustadz Sultan tuh. Nah, bisa tuh. Atau Ustadz kajian tentang apa misalnya, apapun itu ya. Selama insya Allah bisa fasilitasi, kita fasilitasi. Jadi jangan sampai ikram itu cuma dimiliki oleh angkatan tertentu, enggak. Ya, ikram punya bersama. Yang pasti program unggulan anak pribadi yaitu ingin mengajak teman-teman yang mungkin sudah terlalu lama kita di luar untuk terus bermujalasah ya. Barangkali sudah terlalu haus. Jadi kita oleh Allah diberikan kemudahan dengan adanya online, internet, maka sudah tidak lagi hujah buat kita alasan untuk bermujalasah. Ya, kalau nasihat anak pribadi buat diri pribadi dan teman-teman semua, sesibuk apapun sebenarnya bisa belajar. Jadi masalahnya bukan sibuk ya. Sama semua waktu orang tuh 24 jam ya. Cuman yang masalah di sini masalah prioritas. Itu aja sih sebenarnya. Masalah prioritas. Jadi kalau ada orang ngomong, "Anak kok susah ya baca Al-Qur'an satu hari satu halaman." Santri-santri baca satu juz. Sebenarnya kok anak nggak bisa ya, satu ayat juga susah. Bukan nggak bisa sebenarnya, tapi antum belum memprioritaskan Al-Qur'an dalam hidup antum. Jadi maksud anak pribadi ya, kesibukan itu pasti. Ya, antum nggak ngapa-ngapain tidur pun antum sibuk gitu. Ya, cuman maksudnya tuh mari kita sisihkan. Kalau emang nggak bisa setiap hari, ya mari kajian ikram ini insya Allah akan diadakan misalnya seminggu 3 kali. Ya sempatkan. Ya bukan anak pribadi bukan pengen dibanyak tonton, bukan ikram pengen eksis enggak. Ya sama ya Ustaz, ya ada Ustaz Mukhlis, ada Sultan semuanya, Ustaz lainnya. Tujuan kita satu. Mau berapapun yang ada kita jalan bismillah. Ya, cuman anak pribadi butuh dikuatkan juga. Ya, karena kan dalam hadis dikatakan ada nabi yang pengikutnya cuma satu. Pada hari kiamat ada nabi yang enggak pengikut. Nah, apalagi kita ya. Ya, kita mana ya? Bukan mana gitu. Siapa kita Ustaz? Ya, kalau mana bahaya Ustaz Sultan nanti. Ya, nasidan nanti. Oke. Seperti itu Ustaz. Itu nasihat buat anak pribadi dan antum semua. Mari kita sama-sama sesibuk apapun kita, yuk kita agendakan. Ya, kalau emang belum bisa seminggu 3 kali, seminggu sekali hadir nongkrong. Atau nggak bisa ya sebulan sekali. Ya, jangan sampai kita terlalu kosong dengan ilmu. Nanti semakin jauh kita semakin rusak, terbawa arus. Ya, jangan sampai istilah kata ke masjid itu nggak bisa seminggu sekali. Lebih parah lagi setahun sekali.
Lebih parah lagi saat nggak ke masjid kecuali seumur hidup sekali, disolatin doang. Naudzubillah itu. Jangan sampai seperti itu. Baik. Cukup Ustaz, terlalu panjang ya. Jika sudah selesai, anak baikkan ke forum. Amin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. ما شاء الله. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاكم الله خير أستاذ. جزاكم الله خيرا. Amin wa iyyakum. Waalaikumsalam. Ustaz, mungkin ada pertanyaan dari Ana, Ustaz. Ustaz Juma. Iya. Ya, Ustaz. Ya. Mohon maaf sebelumnya, Ustaz, izin bertanya, Ya. Pak mengurangi adab. Di luaran sana, Ustaz, terutama di masyarakat umum itu sering terdengar gitu kan, Ana sering mendengar statement yang menyatakan bahwasannya apabila seseorang yang tidak bermadzhab itu ibaratnya tuh kelak di hari kiamatnya tuh dia tuh apa ya, kayak misalkan nyari gurunya gitu, Ustaz, gitu. Jadi statement di masyarakat tuh munculnya kayak gitu, Ustaz. Jadi kalau misalkan kayak kiblatnya gitu, kiblat. Oke. Gurunya. Bentar. Nah, Gimana menyikapi itu? itu ya, Ustaz. Seperti itu. Oke, izin menjawab ya Ustaz Asatid yang ada Ustaz Mukhlis, konsultan gitu khusus, izin menjawab. Baik. Bagaimana sikap kita terhadap perkataan lingkungan sekitar yang mengatakan bahwa orang yang nggak punya mazhab nanti pada hari kiamat akan mencari rujukannya, imamnya gitu. Baik. Jawaban pertama dalam hadis sahih yang mulia itu, hadis yang jelas itu orang memang akan mencari syafaat. Tapi di situ dalam hadis syafaat itu nggak mendatangi ulama. Yang ada hadisnya itu mereka di Sahih Bukhari. Mereka akan mendatangi pertama ke Nabi Adam. Dalam hadis itu dikatakan, ya Adam, anta abul basar, khalaqallahu biyadihi. Wahai Adam, kamulah makhluk pertama. Kamu orang tuanya manusia. Allah ciptakan langsung dengan tangan Allah. Maka berilah kami syafaat pertolongan. Kata Adam, saya pernah bermaksiat, saya diturunkan dari surga. Jangan minta ke saya, tapi mintalah kepada misalnya ke Musa. Datanglah ke Musa. Wahai Musa, anta kalimullah, kamulah satu-satunya nabi yang Allah ajak bicara. Maka tolong beri kami syafaat. Enggak bisa. Datanglah kepada Ibrahim, sesungguhnya dia Khalilullah. Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu itu kekasih Allah. Kamu dimuliakan oleh Allah. Tolong muliakan kami, berikan syafaat. Enggak, datanglah kepada Isa. Sesungguhnya Isa itu adalah nabi yang dilahirkan tanpa seorang bapak. Wahai Nabi Isa, berilah kami syafaat. Kamu itu nabi satu-satunya yang dilahirkan tanpa seorang bapak. Dilahirkan dengan kalimat kun. Beri kami syafaat. Enggak bisa. Mintalah ke Nabi Muhammad. Semua akan berlari nyari syafaat sampai ke Nabi Muhammad. Hingga Nabi Muhammad pun menyanggupi, kemudian datang kepada Allah, kemudian memuji dan bersujud. Kemudian Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya Muhammad irfa ra'sak, angkat kepalamu. Sal tu'tah wasfa'tu syafa. Mintalah, insyaallah akan dikabulkan. Wasfa'tu syafa, syafaatilah orang yang kamu kendaki. Sehingga dari situ muncullah istilah namanya syafaatul kubro. Ya. Nanti kan ada dalam baca doa ini setelah azan, maqam Mahmud, itu syafaat Nabi. Nah, dari hadis ini itu tidak ada nukilan atau perkataan ulama satu. Ya, ini berdalil dengan hadis ya. Dari hadis ini kita manusia pada hari kiamat akan mencari kiblat siapa, itu Nabi untuk kita syafaat. Itu bukan ulama satu. Kemudian ana menukil perkataan Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam rahimahullah taala, disebutkan dalam majmu' fatwanya. Ini lihat perkataan yang perlu diingat teman-teman. Lau khalafal abdu. Ini kita berbicara orang yang punya mazhab ya. Enggak punya mazhab berarti bukan berarti dia beribadah asal-asalan, enggak. Maksudnya dia enggak patokan mazhab. Dia mengambil pendapat yang kuat-kuat aja. Itu sebenarnya kalau jujur itu pendapat Anda pribadi. Jadi Anda pribadi juga berpendapat enggak wajib bermazhab. Tapi dalam masalah tertentu kita harus mengikuti ulama. Jadi bukan berarti enggak bermazhab, bukan berarti harus sendiri eksis, enggak. Maksudnya kita menimbang-nimbang mazhab yang kuat tanpa harus berpatokan pada ulama tertentu. Nah, kalau Syekhul Islam rahimahullah taala, lau khalafal abdu, sekiranya seorang hamba menyelisih jami'al khalqi, semua manusia, wattaba rasul, tapi dia mengikuti rasul, ma sa'alahu Allah, dia tidak akan ditanya oleh Allah an mukhalafati ahadin, tentang menyelisih siapapun. Ini lihat kata Ibnu Taimiyah tadi. Sekiranya seorang hamba menyelisih semua manusia, hatta imam madhab sekalipun, tapi dia mengikuti rasul, masalah Allah tidak menanya kenapa kamu tidak mengikuti imam madhab kamu, imam madhab negeri kamu. Dari dua dalil itu, dari hadis Rasul syafaat tadi dengan dalil perkataan Syekh Islam Taimiyah, anak pribadi mengatakan bahwa tidak seperti gurau. Kalau kita teman-teman berbicara masalah ini kan masalah gaib ya. Kan tadi Krisna nanya, nanti hari kiamat kita akan ditanya ya. Ditanya dicari rujukannya gitu ya. Ini kan masalah gaib ya. Ya, ana sedikit kasih kaidah teman-teman dalam masalah gaib.
Kalau qala Abu Hanifah, kata Imam Abu Hanifah, dalam masalah gaib, seperti takdir. Babun muglakun. Masalah gaib itu babun muglakun. Wa do'a miftahuhu, dan telah hilang kuncinya. Artinya apa? Yang namanya masalah gaib itu seperti kamar yang tertutup. Kamar tertutup, antum nggak bisa masuk. Antum nggak bisa ngomong masalah gaib. Antum hanya cuma bisa masuk kalau ada kuncinya. Kita cuma bisa ngomong kalau ada dalilnya. Sekarang misalnya kalau anda balikin, mohon maaf ya. Krisna dalilnya mana? Kata orang. Nah, berarti kena dalil dalam hadis dimakruhkan 3 hal. Wastu krihaminkum kila wakola. Dibenci yaitu masalah kila wakola. Kan nggak boleh kan ya Ustaz ya? Ustaz Mukhlis ya Ustaz Sultan ya. Nah, kila wakola. Makanya dalam Islam itu harus ada tasabbut. Ya, dari mana antum berkata? Makanya kata Imam Tirmidzi, samulana rijalakum. Mana sanadnya? Mana sanadnya? Jadi nggak bisa kita ngomong soal itu. Makanya ada perkataan ulama, la adri nisful ilmu, la adri nisful ilmu, kila wakola nisful jahal. Itu berkata. Itu perkataan ulama. Jadi jangan sering-sering kila wakola. Jadi selalu kita menuntut dalilnya mana. Kalau ada dalilnya sahih, kalau dalilnya ada dikaji dulu sahih enggak. Kalau sahih baru kita berbicara. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz dari peserta. Ia bertanya, katanya bagaimana sikap kita kepada orang yang bermadzhab kemudian ia fanatik, tidak menerima yang lainnya terhadap mazhab yang ia ikuti. Oke, berarti konteksnya bagaimana menyikapi orang yang fanatik terhadap mazhab. Oke. Ya. Fanatik itu marad. Marad. Fanatik marad. Risna, kalau ada orang sakit nih, kita benci sama penyakitnya. Tapi Ya, orang yang sakit kita benci enggak? Enggak kan? Enggak, Sehingga muncul istilah nahnu nubghidul marad wa narhamul marid. Nahnu nubghidul marad wa narhamul marid. Artinya adalah kita membenci penyakitnya. Tapi bukan berarti orang yang sakitnya kita benci juga. Fanatiknya itu muskilah, itu yang kita benci. Tapi orangnya jangan kita benci. Terus bagaimana? Ya tadi, kita obati. Kalau orang sakit, kita sayang, obati. Obatnya gimana? Ya, jangan ditinggalkan. Kalau bisa antum menjelaskan, jelaskan. Ya, seperti itu. Kemudian terus gimana kalau orang itu kekeh, fanatik ya. Fanatik kan penyakit tadi ya, harus diobati. Terus tetap Ustaz selalu istilahnya mencibir kita. Ya udah, kalau anak pribadi ingat perkataan Imam Syafi'i. Ridho nasi goyatun la tudrok. Antum ingin semua manusia suka sama antum enggak mustahil. Itu mustahil. Ridho nas goyatun la tudrok. Ridho manusia mustahil antum dapatkan. Waridullah goyatun la tudrok. Tapi ridho Allah sesuatu yang mustahil antum tinggalkan. Fatruk ma la yudrok. Tinggalkan sesuatu yang enggak ada, yang enggak mungkin dicapai, yaitu mengharapkan manusia suka sama antum. Wadrik ma la yudrok. Dan kejar sesuatu yang enggak mungkin ditinggalkan, itu ridho Allah. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin dari asat itu ada tambahan. Fadol kepada Asatid yang ingin menambahkan. Fadol. Mungkin sudah terlalu lama juga ya, ada malam ya. Takut ada yang bobo. Kita cukupi aja. Udah malam Jumat soalnya. Aja, ya. Malam Jumat Sultan ya sekarang ya. Sultan nih. Oh, ya. Sultan senyum aja dia. Bahagia lihat dia tuh. Oke, lanjut. Coba nanti ada kita lagi coba. Sering-sering aja nanya di grup. Nanti kalau rame ada Zoom lagi namanya Ustaz Sultan. Nanti Ustaz Sultan gantiannya. Iya, Ustaz Sultan. Di depan Ustaz. Ustaz, nasihat dulu Ustaz. Ustaz Sultan nasihat dulu Ustaz. Sebelum tutup. Ustaz Trisna kasih Ustaz Sultan dulu nasihat. Betul Ustaz Sultan. Nasihat. Masya Allah. Bismillah. Ya, mungkin sedikit nasihat dari saya, terutama untuk teman-teman alumni Maqdis, ya, tentang cara pandang bermadhab, termasuk juga bermuamalah dengan masyarakat terutama. Ya. Kita harus bisa berlapang dada intinya. Pertama kita harus bisa berlapang dada dalam perbedaan. Kemudian dan juga kita harus punya prinsip sendiri ya. Jadi apa yang sudah kita yakini kita pegang teguh. Kemudian kita tinggal berlapang dada karena memang kita pasti banyak sekali mendapati perbedaan dan perselisihan. Ya. Tapi itu jangan sampai memecahkan persatuan umat Islam. Ya. Karena memang kita butuh ya Islam bisa berdiri, bisa jaya jika
bisa bersatu walaupun banyak perbedaan. Nah, intinya itu berlapang dada dan juga harus punya prinsip. Mungkin itu saja dari saya. Syukron. Jazakallah khairan Ustaz. Halo Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Nah, insyaallah. Mungkin kita cukupkan Ustaz ya sampai sini Ustaz kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada para asatidz yang meluangkan waktunya untuk sempat hadir di kajian kita pada malam hari ini. Serta para peserta yang lain juga terima kasih atas waktunya telah menyempatkan untuk hadir di kajian kita pada malam hari ini. Sebelum kita menutup, marilah kita bersama-sama menutup kajian kita pada malam hari ini dengan mengucap